ya, bisnis besar, pendapatan melimpah. Cukup? Masih ada mimpi lain. Apa mimpi yang lainnya? Sudah sesuai syariah. Dengan menjalankan bisnis itu sudah sesuai syariah dulu. Apa nggak ada bedanya Anda dengan orang-orang yang tidak tahu agama, yang hanya dipikirin adalah untung saja. Nggak pernah mikirin apakah upaya muamalah yang dijalankan itu sesuai dengan syariat Allah apa enggak? Nggak pernah mikirin enggak? Kalau itu berarti belum sesuai syariat. Kemudian apa lagi? Mimpi berikutnya adalah sudah rajin beribadah. Bisnis besar, kemudian pendapatan melimpah, diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat, kemudian diwujudkan dengan rasa syukur, yaitu dengan rajin beribadah. Masih sudah cukup ini mimpi seorang pengusaha muslim yang real, yang sebenarnya. Belum. Selanjutnya banyak bersedekah. Nah, banyak bersedekah, banyak harta, bukan malah pelit, tapi makin dermawan, makin suka bersedekah. Cukup mimpi ini bagi pengusaha muslim? Tidak ada yang lagi. Berikutnya adalah apa? Sudah sering menunaikan ibadah haji dan umrah. Apa? Sering menunaikan ibadah haji dan umrah. Bukan umroh, karena tulisannya umrah. Ya, biar enak gitu, melimpah, sesuai syariah, gitu ya. Kemudian lagi beribadah, gitu. Banyak bersedekah, juga menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi jangan mikir negatif, mikir yang positif. Ya, sudah cukup. Apa sudah cukup ini? Belum. Berikutnya belum cukup. Masih ada PR lagi. Kalau ini berapa? 6. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, para entrepreneur muslim yang real, sudahkah yang berkumpul di sini sudah mencapai ke-6 ini? Sudah? Angkat tangan. Sudah menerima. Siapa yang bisnisnya sudah besar, omsetnya sudah melimpah? Ada? Sudah dijalankan sesuai dengan syariah? Rajin beribadah? Lah, ibadah aja nggak rajin, gimana Allah ngasih semuanya gitu? Rajin sedekah? Wah, pengen dikasih nggak mau ngasih. Sudah pergi haji umrah? Belum? Masya Allah, saya doakan semoga Allah beri. Amin. Kalau sudah ada ini, belum dapat ini, semoga yang berkumpul di hari ini, mari kita tanamkan tekad kita untuk mencapai ini dengan waktu sesingkat. Mau? Iya, bermunajat sama Allah. Ya, semoga Allah wujudkan ini. Semoga yang berkumpul di sini adalah pengusaha yang terbaik yang bisa ini. Ini adalah gambaran mimpi pengusaha muslim. Kalau pengusaha muslim sudah mendapatkan ke-6 ini, berarti dia sudah fid dunya hasanah. Doa yang dipanjatkan setiap sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah tercapai. Kalau sudah tercapai hasanah, sudah final? Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Apa lagi? Apa yang Anda inginkan? Sudah? Masuk sudah? Mati dulu. Ya. Jadi kalau hasanah fid dunya sudah didapat, tinggal satu. Hasanah fil akhirah. Hasanah fil akhirah. Itu syaratnya mati dulu. Udah siap mati? Udah siap belum? Nggak cukup ini. Pertanyaannya, apakah dengan modal ini panjenengan semuanya bisa dipastikan masuk surga? Sudah bisa? Sudah bisa belum? Belum. Kalau jenengan malaikat masuk surga. Kalau jenengan masih berlabel manusia, belum. Karena yang namanya manusia itu pasti, ada enggak? Pasti yang namanya punya salah.
yang namanya punya dosa. Sini. Mengerti? Namanya apa? Dosa. Lah, kalau mau masuk surga, di samping dunia hasanah, maka berikutnya adalah apa? Kita harus bisa itu agar selamat di akhirat. Selamat di akhirat itu apa? Kita harus bersih dari dosa. Untuk agar bersih dari dosa, maka kita harus mengenal dosa. Tak kenal maka tak sayang. Bukan kita mengenal dosa untuk menyayangi dosa, tidak. Kenali dosa agar kita menjauhi. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa itu, Bapak Ibu sekalian. Ada berapa dosa? Ada berapa macam dosa? Ada 3. Dosa apa? Oh enggak, selanjutnya. Dosa itu ada 3 macam. 3 macam. Dosa yang sering jenengan dengar. Macam dosa pertama yang sering dengan dengar adalah yang sering disampaikan para asatidz, para kiai di pengajian-pengajian, itu adalah dosa level 1. Yaitu apa? Dosa karena kesalahan diri sendiri. Ya. Dosa karena kesalahan diri sendiri. Jenengan diperintahkan sholat, tidak sholat, siapa yang berdosa? Jenengan. Mau saya sholat, jenengan yang nggak sholat, masa saya yang dosa. Apalagi jenengan diperintahkan puasa, tidak puasa, yang berdosa siapa? Jenengan. Karena siapa jenengan berdosa? Karena jenengan sendiri nggak mau melakukan perintah. Jenengan diperintahkan untuk akad jual beli, dilarang untuk mempraktikkan riba. Jenengan praktek riba, jenengan dosa. Dosa karena siapa? Karena perbuatan panjenengan sendiri. Setuju? Jenengan diperintahkan untuk menunaikan zakat, jenengan kikir, tidak mau menunaikan zakat. Yang dosa siapa? Jenengan. Karena siapa? Karena jenengan sendiri. Ini level 1. Ini orang pada tahu. Dosa sendiri gampang untuk untuk ditobati. Oke. Tobatnya gimana? Baca istighfar, sholat tobat, baca istighfar, kemudian berjanji tidak mengulang, beres. Gimana bukan? Dosa berikutnya adalah dosa yang jarang dibahas oleh para ustadz, para mubalik, para kiai. Jarang pasti, karena kalau bahas dosa ini khawatir dikatakan ustadz yang tidak membawa ketenangan, hanya memikirkan kegelisahan saja. Ya. Kalau ini dibahas, ustadz ini khawatir nanti tidak diundang lagi. Kalau saya tak khawatir, jenengan nggak undang saya juga nggak apa-apa. Apa itu? Dosa karena kesalahan pada orang lain. Yang ketiga yaitu dosa karena perbuatan orang lain. Ini yang jarang dibahas. 2 macam dosa ini yang jarang dibahas. Dosa karena kesalahan pada orang lain. Dosa yang ketiga adalah dosa karena kesalahan orang lain. Membahas dosa yang ketiga ini ngeri. Dikirain pengikut Kristiani. Apa? Dosa turunan. Ustadz bid'ah, Ustadz murobat, Ustadz sesat nih, kiai sesat. Coba kan? Komentar belum? Kenapa itu? Dosa karena kesalahan pada orang lain dan dosa karena kesalahan orang lain. Ini yang banyak tidak disadari orang muslim. Seakan-akan dia hanya memikirkan dosa karena perbuatan sendiri. Padahal ada dosa yang tidak bisa ditobati, tidak bisa diampuni kecuali itu kita lakukan. Apa itu? Coba berikutnya. Apa contohnya? Contohnya berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi siapa yang berpuasa, kata man ini siapa saja, umum. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena dasar keimanan, wahtisaban dan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa. Setuju? Allah puasa diampuni semua dosa-dosa kita. Setuju? Sudah? Habis dosa masuk surga? Loh, kenapa belum? Kan dosanya udah diampuni semua. Yang lain. Ada yang lain. Kenapa yang lain? Kata ma di sini baru sekalian. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab itu namanya tufidul umum. Ini dan memberi pengertian umum. Jadi apa saja, dosa apa saja yang panjenengan semua lakukan itu akan dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahas ini, apakah benar kita itu kalau puasa sudah diampuni semuanya? Al-umum ya pokok ala umumi. Umum itu tetap pada keumumannya, kecuali ada yang mengtaksis, kecuali ada yang mengecualikannya, baru itu tidak berlaku keumuman. Pertanyaannya, kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa, apakah keumuman dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masih ada yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih ada belum? Itulah bagi sekalian yang namanya ya. Apakah puasa untuk menghapus semua dosa? Tidak. Mari kita mengkajinya lebih dalam. Jadi kaidah usul tadi ma dalil am ya bekobi umumi ada. Jadi dalil yang bersifat umum itu akan tetap pada keumumannya. Malam yarid dalil taksis selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Pertanyaan sekarang, apakah Ramadan benar-benar bisa menghapuskan semua dosa kita? Ada berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang berkaitan dengan dosa karena kesalahan kepada orang lain. Ya. Dosa karena kesalahan orang lain inilah yang akan menjerat kita. Dosa karena kesalahan pada orang lain inilah yang akan, kalau kita tidak sadari, yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebangkrutan. Jadi jangan jenengan kalau sudah puasa sudah pede, gitu ya. Sudah pede, aku wis poso, dosaku wis diampuni, ambil Gusti Allah. Jangan pede dulu. Kaji dalil. Ada apa? Karena di sini ada dalil taksis. Ada dalil yang ada yang dalam mana fungsinya untuk mengkhususkan, memperkecualikan. Dengan masuk merasa amalan sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, kemudian masuk surga. Belum tentu. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang berbunyi, di mana Rasulullah SAW, ini nggak musim. Jadi saya minta ya, nanti kalau saya gini tolong detail. Saya ini berkali-kali nggak kena. Jadi baginda Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui siapakah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Al muflis. Kemudian jawab, qalu, yaitu para sahabat. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, maksudnya tidak punya harta. Wala mata, dan tidak memiliki kesenangan. Orang yang bangkrut ini jawabannya apa? Pengusaha. Ya, karena pengusaha ukurnya apa? Ukurnya apa pengusaha? Bisa terlihat apa? Makanya wala mata. Jadi tidak ada duit, tidak ada kesenangan. Usahanya bangkrut, utangnya banyak. Tiap bulan lihat kalender,
Lihat sudah jatuh tempo apa? Enggak. Kalau jatuh tempo mikirin bagaimana menghindari debt collector. Orang bangkrut. Orang bangkrut yang kedua apa? Nggak punya kesenangan. Dulu mobilnya banyak, sekarang kemana-mana jalan kaki. Bangkrut? Bangkrut. Ada lagi, rumahnya banyak, sekarang rumah kontrak. Tiap bulan mikirin gimana cara bayar kontrakan. Orang sukses apa orang bangkrut? Orang bangkrut. Itu jawabannya pengusaha. Pengusaha. Nah, kemudian apakah Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh para sahabat bahwasanya yang dikatakan orang bangkrut itu adalah la dirham wala mata, yaitu tidak memiliki dirham dan tidak memiliki kesenangan? Rasul menjawab, faqala, baginda Rasulullah bersabda, innal mufsisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku, yaitu apa? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, yang datang pada hari kiamat dengan sekudang pahala sholatnya, wasiyamin, dengan sekudang pahala puasanya, wasakatin, dengan membawa sekudang pahala zakatnya, wayati qad syatama hada, kemudian datanglah orang memprotes, qad syatama hada, dia telah meleceh, dia telah menghina ini. Maksudnya gimana? Kalau jenengan sudah sholat, kalau jenengan sudah puasa, kalau jenengan sudah zakat, ya, kalau jenengan sudah haji, ya, jangan bahagia dulu. Pastikan tidak ada orang protes nanti pada yaumul hisab. Pastikan tak kalah jenengan sudah bisa ditimbang. Wah, timbangannya ternyata apa? Timbangan kebaikannya paling berat. Jangan bangga dulu. Wes, masuk surga. Wes, diputusin malaikat masuk surga. Masuk surga. Dibukain sama malaikat sini. Penjaga surga. Malaikat? Oh, malaikat kedua. Kok nama malaikat mungkar nakir. Malaikat kedua. Melangkah, aku sholat tepat waktu, tidak pernah bertinggalkan. Saya puasa terus sampai perjalanan pun rukso nggak pernah saya ambil. Ya ini nih, zakat setiap tahun, haji sekali seumur hidup, atau tiap tahun. Nggak bisa sekarang tiap tahun. Ya, bisa kalau tuannya banyak. Terus datang, kalau Anda berbangga dengan apa yang Anda berbangga, dan perhatikan kanan kiri Anda, jangan sampai ada orang yang interupsi. Nanti dari berangkat dengan bangga, interupsi ya Allah, interupsi. Apa? Jangan kau masukkan dia ke dalam surgamu dulu ya Allah. Kenapa? Karena dia apa? Wayati qad syatamaha. Semasa hidupnya itu dia datang telah meleceh, telah menghina. Aku nggak terima ya Allah, dihina seperti itu. Sakit hati saya Allah. Sakit itu di sini loh. Sakit. Gini. Gimana cara menyelesaikannya pengadilan akhirat? Ya wes, kamu disakiti. Kalau sepuro minta maaf, jabat tangan, selesai? Enggak, enak banget. Cara penyelesaian di akhirat tidak seperti itu. Itu penyelesaian di dunia. Kita berbuat menyakiti orang lain, kita jabat tangan, mohon maaf, diampuni, selesai. Di akhirat salah sama diri. Di dunia salah sama orang nggak pernah minta maaf. Inilah yang namanya dosa karena kesalahan pada orang lain. Dengan menghina, menyakiti hati orang. Dia protes dan tidak akhirat. Kalau misalnya diambilkan pahala sholat jenengan untuk meminta, untuk menutupi kesalahan menyakiti hati orang. Satu selesai, sudah beres.
Jangan makan, ada lagi ternyata. Sampai wakil protes. Banyak protes. Jangan, oh, saya juga pernah disakiti dan dia tidak pernah minta maaf saya di dunia, ya Allah. Saya salah, ya Allah. Saya menuntut keadilan Engkau, ya Allah. Diambilkan lagi pahala sholat. Sampai kemudian habis pahala sholat. Kemudian datang lagi. Wa qadha fahada. Orang yang menghina, orang yang disakiti di dunia selesai, habis. Sudah selesai. Tak dulu melangkah. Baru mau melangkah lagi apa? Datang orang lagi, ya Allah, saya tidak terima, ya Allah. Saya tidak reda, ya Allah, kalau Engkau masukkan dia ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kenapa? Wa qadha fahada. Dia dulu waktu di dunia telah memfitnah saya, ya Allah. Dia telah memfitnah saya, ya Allah. Saya menuntut keadilan-Mu, ya Allah. Diambil, pahala sholat sudah habis. Diambilkan dari pahala zakat. Satu orang datang lagi, 2 orang datang lagi, sampai habis pahala zakat. Tak ada lagi. Wa akala malahan. Kemudian apa? Beres. Orang yang tersakiti beres, orang yang terhina beres. Sekarang sudah bisa melangkah. Wa akala malahan. Ya Allah, jangan Kau masukkan ke dia dalam surga-Mu, ya Allah. Karena dulu waktu dia itu memakan harta yang tidak halal, ya Allah. Dia telah menipuku, ya Allah. Dalam bisnis dia telah menipuku, ya Allah. Dalam jual beli dia telah berlaku curang kepadaku, ya Allah. Saya tidak terima kecurangannya, ya Allah. Ambil pahala sholat entek, pahala zakat entek, ya. Diambilkan pahala apa lagi, Pak? Pahala haji. Ya. Ini kalau pengusaha. Kalau pejabat, apa berarti, Pak? Korupsi. Iki sing ngeri sing dadi pejabat. Ya. Ini korupsi tingkat desa, lurah yang korupsi nanti akan dituntut orang sekampung. Cukup tak pahala ya. Kan itu dosa sak Lampung. Kalau dia secamat, berarti nanti dia akan dituntut orang sekecamatan. Makanya ada mentang-mentang jadi pejabat itu. Ya, yang bupati dituntut nanti kalau dia korupsi, dia melakukan penipuan, melakukan kedoliman kepada rakyatnya, dia akan dituntut oleh sekabupaten. Yang gubernur akan dituntut oleh seprovinsi. Yang presiden, yang pimpinan negara akan dituntut seluruh rakyat. Iya, Pak. Maka nenek muti sopo kowe kok sembarang. Dadekno rakyat soro. Enak-enak iso goreng kerupuk, saya iso goreng kerupuk. Gara-gara rego minyak goreng. Mau 14 udah dipatelikur. Mulai ngale Bu ya. Goreng kerupuk, jadi goreng kerupuk pakai minyak, pakai apa? Enak sih, saya kerupuk pasir itu. No kolesterol katanya. Gak eling dia, gak ingat tak kalau sedikit. Tonton pun nanti di akhirat. Rakyat Indonesia berapa? 250 juta. Wih, pahalanya cukup pakai tutup ini. Pahalanya cukup pakai tutup itu. Wasafaka, ditambah lagi wasafaka damahada. Kemudian dia menumpahkan darah ini. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, ojo sembarang nembak uang. Mentang-mentang tembaknya luru. Nembak sembarangan. Kok Bu ya Bu? Apa Bu? Kalau pengusahanya tembak satu. Apa? Jitu dalam memproduksi untuk dolim dia. Dituntut nanti orang yang didolim. Kalau pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala haji habis, itulah yang dikatakan fayu'ti hada min hasanati wa daraba hada, sama dengan dia menumpahkan darah, memukul, menyakiti orang. Fayu'ti hada min hasanati, kemudian diberikan ini dari kebaikannya. Wa hada min hasanati, dan ini dari kebaikannya untuk menutupi tadi. Fa in banyak hasanatu, kalau habis
kebaikannya, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum terselesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, ukhidha min khotoyahum. Kalau sudah habis kok masih banyak yang nuntut, itu apa penyelesaiannya? Gak punya apa-apa saya mereka. Ya Allah, pahala entek, ya Allah bangkrut tapi ya Allah gitu. Jenenge namanya. Gak cukup seperti itu ternyata. Masih ada yang nuntut. Baiknya kamu gak punya kebaikan lagi. Gak ada, habis sudah. Wes, gak punya saya. Wes, serah, nyerah. Bawa apa menurut gitu. Apa kemudian? Tidak cukup. Apa bebas? Kalau pahala itu sudah habis, Bu? Pak, sudah habis? Bebas? Enggak. Kesalahan orang itu diambil lalu dilemparkan ke kita. Artinya Bang, kebaikannya habis, malah dosanya tambah. Apa? Habis. Paling dosa kita itu, pahala kita cukup tanggung nutupi kesalahan 10 orang. Halo tuh. Lah ini tak negoro, cukup. Wah, ditimpahkan lebih. Ya. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Kalau dosanya sudah dilemparkan ke dirinya, baru orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Bangkrut. Ya, jatuh. Itu sakit, masih sakit aja. Ketimpa tong bukan tetangga, ketimpa tangga. Wes sakit, wes remek, kapok kapan gitu. Inilah dosa yang banyak tidak disadari oleh kita. Kalau orang sadar ini, maka orang itu tidak akan jumawa. Orang itu tidak menganggap dirinya itu besar. Orang itu tidak menganggap dirinya itu lebih baik dari yang lainnya. Ini adalah dosa yang diakibatkan, yang diakibatkan kesalahan pada orang lain. Inilah yang banyak menjadikan kita semuanya tidak sadar, di akhirat jadi bangkrut. Berikutnya, memunculkan dosa kedua. Lanjut, dan dosa bismillah. Yang ketiga, dosa yang ketiga ini memperparah. Dosa ketika kita punya salah karena berbuat salah sama orang lain. Dosa yang ketiga ini ada namanya dosa investasi. Makhluk apa dosa investasi? Nah, kenapa dikatakan investasi? Biar gampang ditangkap para pengusaha. Pengusaha yang beneran itu suka investasi. Investasi itu apa sih? Investasi itu menyertakan modal. Setelah itu apa? Enak-enak, tinggal nunggu keuntungan. Itu pengusaha yang berinvestasi. Jadi apa? Setor modal, tinggal nunggu keuntungan. Karena keuntungan tadi. Tapi ya ingat, jangan mikir untung tok. Nek rugi ya siap-siap dibagi. Itu orang investasi. Nah, dosa investasi. Apa itu dosa investasi? Setelah kita pahami investasi, maka dosa investasi itu apa? Dosa investasi itu adalah, gampangannya begini. Kita itu nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa, tapi ketiban awu anget. Ya, ketiban awu anget. Kita ini nggak ikut ngelakuin dosa, tapi kita ikut merasakan dosa. Itu namanya dosa investasi. Dosa investasi itu beda dengan pahala investasi. Ya, dosa investasi itu beda dengan pahala investasi. Kalau pahala investasi ngelakuin sesuatu, dia apa? Nanam modal, ya, investasi. Oke, baru dapat bagian untung. Kalau dosa investasi, kita itu nggak ikut ngelakuin apa-apa, tapi ikut dapat dosa. Ini dosa investasi. Oke, gampangannya gimana? Jika ada orang yang meninggal,
kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa? Ini contoh ini ya, contoh ini gampang biar punya gambaran. Ya, ini ada Mas Tabul. Mas Tabul ini bukan pengusaha bakso tabul, Panji Bulet bukan. Loh ini aktif ini, praktisi pengusaha properti syariah. Saya jadi contoh ya. Ini dah Mas umur ya. Tapi nak doakan panjang umur sampai. Net berutang kira lunas. Ya. Usaha sampean lancar, barokah. Masalah Mas Kabul meninggal. Terus jenazahnya nggak ada yang ngurus. Ya, nggak ada yang ngurus. Kira-kira siapa yang berdosa? Semua orang. Jangan teruskan. Seluruh umat Islam berdosa. Dosa karena ini apa? Karena dosa meninggalkan fardu kifayah. Padahal fardu kifayah itu bukan hanya ngurus jenazah toh. Fardu kifayah itu banyak sekali. Cuma ustaz-ustaz ya itu kentean bendahara itu. Yang dibahas itu cuma ngurus jenazah. Seluruh umat Islam berdosa. Apalagi dosa karena meninggalkan fardu kifayah ini dimensinya bukan hanya dimensi ruang, tapi juga dimensi waktu. Dimensi ruang apa? Yang berdosa masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar tidak ada yang bisa ngurus pemakaman jenazahnya Mas Kabul, maka akan melebar jadi satu RW, jadi satu RW, satu RW jadi satu kelurahan, satu kecamatan. Ini namanya dimensi keempat. Dimensi waktunya selama berapa lama jenazah itu maka selama itu umat Islam berdosa. Nah, inilah dosa investasi. Yang mati siapa? Yang mati siapa? Mas Kabul. Sing dosa siapa? Kita. Kenapa kita dosa? Tidak mau nyolati, tidak mau mandi, tidak mau ngapani, tidak mau makan. Dosa. Ini namanya Pak, dosa investasi. Lanjut. Sekarang dosa investasi bukan hanya mati saja. Ini lihat. Jika ada orang berzina, siapakah yang berdosa? Pelaku. Siapa? Ya, beneran. Itu biasanya ustadz sing biasa kepengin diundang terus, Pak. Nah, nggak berani menyampaikan ini. Ini ustadz nggak membuat datangin ceramah ngaji, tak bikin hati tentram, bikin hati gelisah. Ini siapa yang berdosa? Yang berdosa kita semua. Loh kok enak? Sudah sama enak. Dia waktu lagi solo. Itu bilang perkara. Apa kayak elak-elakan posisi? Oh, tambah nembel. Kenapa? Coba lanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan, berzina laki-laki. Ada perintah apa di situ, Bu? Fajlidu. Apa jilidu? Jilid, dijilid. Fajlidu maka jalan campur dia. Kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya itu apa? 100 kali campur. Ini kalau pezina yang belum nikah. Kalau pezina yang sudah nikah, ayat tadi lagi harjum, maka rajam lagi. Yang diperintah jalan siapa? Yang diperintah untuk mencambuk siapa? Sing berzina. Orang yang melakukan zina.
Siapa yang diperintah untuk menjilid orang yang berzina? Siapa? Kaum muslimin. Yang diperintah Pak jilid dulu. Ini domainnya ini apa? Hum. Ini jamak. Jadi mukhatabnya yang diperintahkan itu jamak. Siapa yang mesti? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Fajlidu. Jadi yang diperintahkan siapa? Orang-orang beriman. Kalau orang beriman namanya wajib. Kalau ada perintah itu punya apa? Wah? Yang namanya wajib itu kalau ditinggalkan dapat pahala enggak? Kok dapat pahala? Ditinggal dosa. Dijalankan dapat pahala. Ini wajib itu. Pertanyaan sudah ada. Diterapkan ini. Jangankan dijalan, malah dilokalisasi. Bukan tambah 6 itu soalnya. Sehari berapa kali orang berzina? Berapa banyak orang yang berzina? Berapa hari yang berzina ini? Yang kerja? Berapa banyak orang berzina? Itu di Indonesia, di Mojokerto, Jombang. Setiap hari berapa orang yang zina ini? Lokalisasi yang ada dulu, itu yang dilokalisasi bisa dihitung kan? Terus yang menang-menang, yang diam-diam berapa banyak? Dan mereka tidak pernah dikenai hukum jalan. Siapa yang dosa? Kita ikut dosa. Saya bicara dosa ya. Belum berbicara nanti bagaimana cara penerapannya. Pokoknya saya bicara di sini adalah yang diperintah. Menjalankan enggak? Sampai ketemu orang zina langsung sampai ini. Tidak ada cara. Ini bahasanya nanti. Sekarang bahasanya menyadari bahwasanya kita itu kena dosa kalau ada orang maksiat. Ya, itu kan. Paham ya? Siapa yang dosa kalau orang zina? Kalau ada orang zina, siapa yang dosa? Yang zina? Yang zina dosa, yang enggak zina dosa. Yang zina dosa karena berbuat melanggar hudud, tapi kita dosa karena tidak menjalankan perintah, memberikan sanksi kepada orang yang zina. Nek ngomong aku gak gelem dosa. Ketemu tonggoku zina tak langsung tak jaluk dhewe. Minapurno kriminal sampean. Ini nanti ada caranya. Gitu ya. Terus berikutnya ada dosa yang kita nggak berbuat, tapi kita ikut ketimpa dosa. Apa? Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Sinten? Yang membunuh. Itu Ustaz biasa. Ustaz tidak boleh diundang, sampai undang ini menyatakan ulil haqqa walau kana murad. Sampai undang gak apa-apa. Tapi yang penting aku wis nyampeno yang sebenarnya. Sampai cak aku radikal ya gak apa-apa. Ramah, terdidik dan gak apa-apa. Yang dosa, yang bunuh dosa, kita yang gak ngapa-ngapain juga dosa. Kenapa? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 178. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl." Allah kata-kata kutiba di sini. Allah telah diwajibkan. Orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian. Ya, ini yang seperti ini, takbirnya seperti itu banyak ada yang serupa di dalam surat yang sama, yang setiap tahun disampaikan oleh penceramah kalau Ramadan tiba. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama kan? Teksnya sama ya, bunyi teksnya ya. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuh terhadap orang-orang yang dibunuh. Qisas itu bukan hanya kalau dibunuh terus dibunuh, enggak. Jangan berlaku kriminal kepada orang lain itu harus gampar orang, qisas, gampar
Di pipi kanannya digambar. Kiri, kanan kiri, berarti harus dibalas dengan gambar kanan kiri. Ngilangin telinga orang, kisosnya apa? Telinga juga. Ngilangin mata orang juga, matanya juga. Kalau mata kan dua. Kalau salah satu mata, berarti satu mata harus dihilangkan. Kalau nggak bisa, kena diat dalam Islam. Ya. Satu diatnya berapa satu mata? 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau jenengan hilangin mata sama yang dialami oleh Novel Baswedan, ya itu berarti apa? Yang melakukan itu harus dikisos, membayar. Kalau nggak mau dihilangkan matanya, dia harus bayar diat sebanyak 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? 4,25 miliar. Mahal ini Pak. Ini aset ini. Ya, aset ini. Jangan jenengan tuh mahal. Orang-orang mahal. Harga mata jenengan ini berapa? 4,25 miliar. Dua mata berapa? 8,5 miliar. Syukur sama Allah Pak. Ya, ini ayat ini sama tadi. Tapi kenapa Pak yang disampaikan kok puasa terus? Yang ini jarang disampaikan. Ini disampaikan aku kabur ucap masjid. Wajah sedang apa keras itu. Jamaah-jamaah yang beriman. Yang besar yang beriman semuanya. Yang nggak beriman keluar. Kenapa? Saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang beriman. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yo. Terhadap puasa. Yang mana kalau pahalanya itu kita nggak melakukan, yang dosa siapa? Cuma diri kita sendiri. Tetapi kalau tidak menjalankan ini, kenapa nggak berani menyampaikan? Padahal ini kalau kita dilakukan, ini mengakibatkan seluruh kaum muslimin berdoa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kalau gitu, yong, ini aku dilarang nih, ada orang menyakiti orang, langsung aja tak lakukan kisos. Orang lihat orang temannya dipukul, langsung dibalas pukul, kriminal kan ya. Kok gitu serba salah? Allah taala ini dewi. Pembahasan fikihnya ada sendiri. Tapi yang jelas kalau jenengan nggak kisos orang terhadap orang yang salah melakukan sesuatu karena bukan hanya, maka jenengan tetap dosa. Karena ini firman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jangan termasuk orang beriman loh Bang. Beriman loh Bang. Beriman ya? Buktikan. Selanjutnya, ada nggak dosa lain? Ada nggak dosa lain yang kita nggak ngelakuin? Kalau kita diam saja, kita itu apa? Ikut dosa. Jika ada orang mencuri, siapa yang dosa? Jika ada orang korupsi, siapa yang dosa Bu? Sing korupsi, kalau ada orang siapa yang dosa? Pasti semua jawab, yang korupsi, yang mencuri. Sama, ustaz-ustaz di luar juga gitu. Nyampainya gitu yang dosa. Sehingga lah, jenengan nggak peduli, sing maling-maling dia, sing di penjara dia, aku nggak pokok. Oh, nggak gitu. Di sini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang mencuri, siapa yang berdosa? Semua umat Islam berdosa. Kenapa? Baca surat Al-Maidah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Pertanyaan saya, ada fi'il amr faqta'u. Kalau fi'il amr namanya faqta', itu yang diperintah cuma satu. Kalau perintahnya faqta'a, yang diperintah dua orang. Tapi kalau dibilang faktau, yang diperintah siapa? Orang banyak. Orang banyak sembarang orang. Orang kafir diperintah tidak. Yang diperintah orang-orang beriman. Kalau jenengan motong, ada orang mencuri enggak jenengan motong, berarti jenengan melakukan perintah ini enggak? Enggak. Kalau jenengan berarti jenengan meninggalkan kewajiban enggak? Ya. Kalau meninggalkan kewajiban, jenengan dosa enggak? Dosa. Faktau ini. Ini momen yang kita ketemu kemarin tak? Oh, kriminal sampean.
Yang penting ya sadar nek iku dosa. Carane opo engko pembahasan lain. Nanti di belakang sampai. Ya. Jadi kalau ada orang zina, siapa yang dosa? Yang zina dosa pasti. Yang enggak zina, kaum muslimin yang enggak zina, kalau tidak menerapkan hukum jarak berdosa. Kalau ada orang mencuri, apa tadi? Berzina, ya, yang pertama. Membunuh. Ada orang bunuh, kita kok nggak menerapkan kisos, yang dosa yang bunuh, kita juga ikut kena dosa. Kalau ada orang mencuri, korupsi, jenengan menemui dosa jenengan. Kita tidak menuntut agar hukum itu diberlakukan potong tangan terhadap dia. Kita gembira saja dengan kebahagiaan kita yang ada. Ingat, kita itu kena investasi dosa. Kita ini kena dapat bagian dosa investasi, meskipun nggak ngelakuin. Lanjut. Ini yang nggak sadar, banyak yang nggak sadar. Kalau banyak orang kafir, siapa yang dosa? Kalau banyak orang kafir, siapa yang dosa? Orang kafir. Jenengan semuanya dosa. Lanjut. Ya, siapa berdosa? Orang yang kafir? Ibu jelas kafir, tidak mau menerima. Makanya disebut kafir. Kafaro yang mana apa? Penolak. Kafir. Orang nggak mau menerima, tidak mau menerima kenabian baginda Nabi Muhammad, kemudian tidak mau menerima Allah sebagai penciptanya, Tuhannya, maka orang itu disebut kafir. Oh iso. Oh no. Yang mengatakan kata kafir itu hilangkan itu. Mulai sama aja ingin menghilangkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh diganti Qul ya ayyuhal ghairu muslim gitu. Katakan pada orang-orang yang non muslim. Dia bilang Allah itu. Yes, bahasa Quran. Kalau ada orang kafir banyak, siapa yang dosa? Siapa? Moga lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harama Allah wa rasuluhu ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Qatilu, perintahnya langsung nyerabin Bu ya. Ini ayat radikal. Ayat radikal. Ayat yang intoleransi. Qatilul ladzina yuqatiluna qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman pada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallah, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang tak berikan Alkitab, yaitu ahlul kitab. Hatta yu'tu zizyata, sampai mereka itu membayar zizyah an yadin wa hum saghirun, karena ketundukan dan dia itu kecil. Di sini perintah qatilu. Kalau perintahnya kepada orang satu, qatil, ya, qatil itu perintah satu orang. Kalau perintah kepada dua orang, qatilah. Kalau perintahnya banyak orang, qatilu. Di sini qatilu perintahnya. Yang perintah cuma karena yang diperintah untuk diperangi itu adalah orang-orang yang tidak iman, yang disuruh merangi itu adalah orang-orang yang beriman. Amin. Kok suram gitu Ustaz? Ya, nanti pembahasan qatilu panjang nanti. Yang dimaksud itu gimana? Perangnya gimana itu panjang. Yang penting ini kita diperintahkan perang. Pertanyaannya, kita sudah memerangi. Wah, ini nyuruh ini intoleran, nyuruh bunuh orang kafir ini, sesat ini. Enggak gitu. Ini hanya untuk paham.
jenengan diperintah untuk memerangi. Iya. Ada lagi. Itu memerangi kita. Kita sudah memerangi. Kalau ada orang kafir, berapa banyak orang kafir ini dan tidak mau beriman. Tidak kita dakwahi mereka, kita tidak ajak mereka, kita biarkan mereka pada kekafiran. Maka yang dosa siapa? Kita. Hari ini tunggu. Duk Mojokerto iki, Duk Mojokerto, Duk Jombang iki, wong sing gak iman itu piro akeh. Makin hari makin bertambah atau makin hari berkurang. Nek makin hari makin bertambah, berarti yang jenengan semuanya itu siap-siap jadi bangkrut. Kenapa? Tiap hari tambah oleh tambahan dosa. Meskipun jenengan gak berbuat. Karena itulah dosa investasi. Terus pertanyaan, terus coba berjalan. Ini bisa ditobati kan? Ya, yang kedua, yang dosa yang kedua itu bisa ditobati kan? Bisa. Jenengan nyakiti orang, bisa ditobati nggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa, bilang dosanya nggak? Tidak. Selama orang yang nantinya dengan sakit itu tidak mau memaafkan, jenengan tetap berdosa. Itu namanya dosa karena melakukan kesalahan orang, nggak bisa ditobat. Jenengan sebagai laki-laki, qawwam, ar-rijal qawwam 'alan nisa, pemimpin orang-orang wanita. Jenengan mau berani berkeluarga, jenengan harus berani untuk bertanggung jawab menafkahi keluarga. Kemungkinan jenengan nggak mau usaha, kongkang lain. Anak, istri, nangis, nggak bisa makan jenengan gitu. Wis lah, ayo jaga istighfar. Ayo jaga istighfar ngomong. Dosa nggak? Artinya nggak mau bekerja, nggak mau mencari nafkah. Dosa. Orang meninggalkan mencari nafkah itu dosa nggak? Dosa. Bisa nggak? Dosa tidak mencari nafkah itu dicukup dengan istighfar, cukup dengan memperbanyak sholat tahajud. Jenengan itu nggak sebagai istrinya? Itu. Kamu nggak percaya? Rezeki biar jelek, nanti kurang gitu. Itu dosa nggak bisa dihapus kecuali dengan cari nafkah. Itu kalau dosa kedua. Kalau dosa investasi, ada nggak cara untuk menghilangkan ini? Gitu. Ya, fardu kifayah beda dengan dosa investasi. Kalau fardu kifayah, nah ini. Kalau dosa investasi itu bisa hilang nggak? Bisa selamat deh kita dari dosa investasi. Nggak selanjutnya. Ya, ini ayatnya deh. Illa ti'andiru yu'adzibkum adaban alim. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa itu. Perintahnya dari kotimu. Kalau jenengan gak usah. Bah kafir dewe, apa urusan itu? Coba ngaku muslim, aku wis beriman. Ini ada perintah yang illa tantiru yu'adzibkum Allah. Yu'adzibkum adaban alim. Kecuali kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Masya Allah. Mikir apa yang ada udah dunia ini. Di sini kok disodoh. Lah apa aku takut apa teko ning hotel cari amal. Kok pikiranku malah kepikiran disodoh. Apik nek kurang disodoh. Nah, apa bener-bener terang jasrori. Ya Allah, ketemu bilang perkara ini. Sampai bersyukur, berarti sampai di napa, Pak? Diarahkan oleh para malaikat. Ben jenengan selamat dunia akhirat. Ben jenengan enggak perasa jenengan paling api. Ben jenengan enggak perasa ibadah sampean paling akeh. Tapi jenengan dosa sampean iku akeh. Dosaku sampean pere. Oke, Desta, Kiai, dosa tak sih. Ya apa bisa optimis usaha? Gimana ini bisa menjalankan bisnis ini? Bisa memiliki bisnis yang besar, penghasilan yang melimpah. Ini kok harus semangat hidup Kiai, mikirin dosa tok gitu. Bisa enggak ini saya hilangin? Saya optimis bisa masuk surga malah pesimis sih kajian gitu. Pesimis. Monggo lanjut. Ada yang
Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa? Jono bener, gak cukup memang ini. Ini bingung ini kita mana itu? Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa? Ada orang Jino gak di jalan, ada orang menipu, ada orang mencuri gak dipotong tangannya, ada orang membunuh ya di kisos, ada orang kafir, kita juga yang kena dosa. Saya iki panjang kabeh krono Islam gak diterapin lagi. Nah, pangkalnya di sini. Pangkalnya di sini. Peradaban Islam, karena tidak ada peradaban. Tadi di awal tadi ketua Asalin tadi mengatakan dosa. Sekarang ini ada nggak pengusaha Muslim yang nomor 1 dengan gitu? Nggak ada. Kita mau Joko aja nomor 1. Enak. Kenapa? Karena bukan peradaban Islam. Nah, sama juga ini kok dosa tadi, ya karena tidak peradaban Islam. Tidak ada, karena selama saya tidak diterapkan, kita nggak bisa menerapkan jalan, kita tidak menerapkan kisos, kita mungkin riba menjaga bisa di stop, riba malah menjaga. Riba jadi ukuran orang itu perlinti atau enggak. Nah gitu. Makmur, gedung-gedung yang tinggi menjulang tinggi itu di mana? Gedungnya siapa? Hah? Gedungnya pengusaha riba, itu pengusaha bunga, pengusaha riba. Kalau hukum Islam tidak ada, siapa yang dosa? Seluruh umat Islam berdosa. Ampun, ampun. Monggo dilanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ini dipilih, ada ayatnya itu banyak, ada 3. Tapi ini yang terkesan. Diambil pokok-pokokan. Allah fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah, putusilah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau jenengan nikah, maka putuskan pernikahan Anda dengan hukum Allah. Kalau jenengan muamalah jual beli, putuskanlah dengan hukum Allah. Kalau jenengan putusi semua perkara pribadi, keluarga, organisasi, masyarakat, negara, hukumi dengan hukum Allah. Fahkum bainahum. Bainahum itu bukan bainaka, bukan bainana, bukan. Tapi bainahum, di antara mereka siapa? Seluruh umat manusia. Putuskanlah perkara di antara bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu wong sing seneng bikin aturan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang sering buat aturan, hukum khamr haram jadi halal itu. Sopo itu? Pak, sopo itu biasanya ini, Pak? Sampai ada? Pak RT, Pak RW, bisa sampai tele dibutuhin terus. Ini melek kalau dosa itu. Bima anzalallah. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Tambang emas melimpah, hutan melimpah, mana apa? Dijual ke yang lain. Itu yang mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah diturunkan dari kebenaran. Setelah datangnya kebenaran. Kebenaran apa? Islam. Kalau ada orang masih mencari hukum selain hukum Islam, berarti dia hamba nafsu. Berarti dia hamba setan, bukan hambanya Allah. Karena kalau ngaku hambanya Allah, setiap ada masalah yang terjadi, maka dia memutuskannya dengan hukum Allah. Yes, iki entek Ustaz. Wis entek iki dosa. Dosa macam dosa 3 ini udah habis belum ini? Sudah, wis pokok-pokokan. Kesemuanya tadi itu cabang, pangkalnya di sini. Ya, karena tidak diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Setuju kan? Setuju kan? Jadi gak setuju. Sampai ini panitia.
Terus malas jadi panas ya. Disotok ya kan. Iya. Jenengan gitu tanggung jawab ya. Itu disotok ini. Enggak ngatik ke mati. Lunggul ngatik sampai ke lunggul. Oh disotok. Yo apa carane iso ngatik meneh iki? Mas, selain sing bahas iso ngatik meneh Mas. Monggo Mas, terus no. Ya sama ini. Kalau kita nggak mau berhukum dengan hukum Allah, kita Allah mengatakan kafir. Ya, kalau nggak mau berhukum dengan hukum Allah, dihukumi Allah yang kafir. Ada fasikun, ada zalimun, tapi yang paling kalau kafir itu apa? Yang meyakini bahwasanya hukum Allah itu gak faedah. Hukum Allah itu gak sesuai dengan zaman, gak layak untuk diterapkan. Wis kafir nek wong keyakinan gitu. Tapi tak jadi itu sih. Ini karena yo meneh. Nah itu sih kategori fasik. Ya. Nek sampeyan sing ngono sih kategori fasik. Tapi nek kemudian jenengan tahu iya memang hukum yang harus diterapkan hukum Allah. Tapi kita ini hidup di bukan peradaban Islam. Kita mau nggak mau hukum ini yang harus diterapkan. Wes, ngono kategori jadi sampean itu tidak terima, ya. Sebenarnya sampean itu meyakini hukum Allah yang benar. Tetapi karena sesuatu jenengan tetap harus menerapkan hukum zalim itu. Maka jenengan kategori zalim. Tapi nek sampean kafir ini adalah jenengan meyakini dari wes hukum Islam itu hukum bahula. Hukum Islam itu hukum zaman onta. Sekarang zamannya Mercy. Sekarang dulu zamannya onta, makannya rumput, makannya semak-semak. Sekarang zamannya mobil listrik. Terus gak layak hukum Allah itu. Sering dengar gitu. Ada yang ngomong gitu. Kalau jenengan ikut urus seperti itu, jadi kafir. Benda salah paham. Gampang ngafir no Ustaz itu. Tidak ada kronologi, ya. Kafir ini bagi yang meyakini tidak mau berhukum dengan Allah dan yakin hukum Allah itu tidak layak untuk diterapkan. Jatuh kafir. Oh iya, dosa meneh. Terus ini pesimis kabeh iki kan. Ayo lanjut. Surut kabeh. Sedih kabeh. Ya Allah. Sik dicake itu dosa sih mana iki, Pak. Ben sadar, Pak. Tambah lemes mana, Pak? Yuk tambah lemes mana? Ini waktu jalan terus. Hidup itu terus jalan. Berkurang. Hitung dosa investasi kita. Di Indonesia maupun dunia. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Berapa banyak dosa kita. Kasus pembunuhan berapa banyak. Semakin banyak dosa kita makin banyak. Kasus pemerkosaan, perzinahan makin banyak. Makin banyak dosa kita. Kasus pencurian tambah titik Bu. Jangan tak ini. Dosa tambah mana? Kasus pemurtadan tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak, Masya Allah, tambah mana ya Allah. Pembantaian umat Islam di negeri-negeri kaum muslimin makin berkurang atau makin merajalela umat Islam dibantai? Banyak, Masya Allah, tambah mana apa ini kok ngaku masuk surga ketemu dengan perkara. Berapa banyak umat dan negeri Islam di dunia ini yang tidak diatur dengan hukum Islam? Berapa banyak? Berapa banyak? Banyak. 55 negara lebih yang dulu disatukan dalam satu peradaban. Masya Allah, terus itu sedih. Bukan sedih, detik, menit, jam. Ya kan? Jam 24 jam sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Dosa tambah berkurang, tambah. Ini bisa dilerek kayak jam ini. Cuma jam, lerek. Dan dosa gak tambah terus. Bisa nggak? Lanjut Mas. Wes entek iki, mantep iki. Entek. Kalau sing senyum ini. Jadi dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Dosa investasi adalah, jadi apa kesimpulannya? Dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Padahal fardu kifayah mencakup 90%,
sedangkan fardu ain itu cuma 10%. Ya, sing di dalam Al-Quran itu yang membahas hukum tentang kewajiban fardu ain itu cuma 10%. Wajibnya fardu ain itu apa? Kewajibannya itu bisa kita jalankan secara pribadi. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Itu kewajiban sendiri. Ini namanya fardu ain. Yang kalau kita tidak lakukan, yang dosa kita sendiri. Tapi yang mana 90% itu yang berkaitan hukum tentang apa? Tentang muamalah. Paling kalau bab fikih itu 10% itu kami ngaji. Itu dikaji kalau di pesantren di awal-awal. Toharoh, gitu. Nanti sholat, kemudian puasa, zakat, haji, semari. Sudah selesai. Dari setelah itu bab muamalah. Apa? Jual akad nikah. Akad nikah itu jual beli apa ibadah? Akad nikah itu muamalah bukan? Muamalah. Jenengan berhubungan dengan yang lain, bukan dengan Anda. Boleh nikah, ya kan? Bab waris, ya kan ini. Kemudian bab apa lagi? Bab pinjam meminjam, bab jual beli. Itu kalau ditumpuk bukunya buahnya melebihi buku yang menjelaskan tentang kewajiban fardu ain. Fardu kifayah. Monggo dilanjut. Jadi kalau jenengan semuanya masih merasa banyak ini, nah, apakah fardu kifayah itu bisa dihapus? Coba ya. Nah, tolong ini. Bisa nggak? Monggo dilanjut, Mas. Tidak bisa. Ya, fardu kifayah, dosa fardu kifayah itu tidak bisa dihapus. Ya, selama fardu kifayah itu tidak tertunaikan dengan sempurna, maka selama itu pula kita berdosa. Lanjut. Kalau dosa investasi bisa nggak tadi? Dosa investasi bisa nggak? Ya, nih kecuali sudah diamalkan, tak kabul sampai masuk benar-benar terkubur sampai diamal. Lanjut. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Bisa tak? Tadi jenengan ketemu lanjut. Tidak bisa. Hukumnya haram. Tadi fardu kifayah tadi kan bukan hanya mayit saja, ya kan? Termasuk tadi ada orang berzina harus dijalan. Ini kan fardu kifayah. Bisa nggak dijalankan perorangan? Jenengan ketemu orang zina langsung jenengan jalan, langsung jenengan cambuk. Weh, sudah nikah masih zina. Yang apa perempuan sampai lakor langsung ngambil waktu. Itu jalan kan rajam kan? Boleh nggak ini? Nggak boleh, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya dikatakan fardu kifayah. Jalankannya harus. Ya makanya gimana nih? Kalau yang menjalankannya kelompok, nah, wis kalau itu bukan boleh, ayo sak kampung nih, rebut konangan, jalan bareng-bareng, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, dosa, hukumnya haram. Kenapa? Yang bisa menjalankan ini adalah negara yang wajib melaksanakan. Berarti butuh negara yang bagaimana? Negara yang membentuk peradaban Islam. Bukan negara yang menerapkan peradabannya Montesquieu. Bukan negara yang menerapkan peradabannya John Locke. Bukan negara yang menerapkan peradabannya J.J. Rousseau. Selama negara menerapkan John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu, wa'awali dan penolong, wa'ulafai dan ante-ante ini. Selama itu pula negara itu tidak bakalan menerapkan, dan selama itu pula kita berdoa. Terus lanjut. Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Gimana? Ada nggak cara itu baca? Lanjut. Ada.
menggunakan fardu kifayah, menggugurkan fardu kifayah, ternyata lanjut, berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Ya, menggugurkan fardu kifayah itu beda dengan menggugurkan dosa kifayah, dosa investasi. Gimana? Rufi'an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi baginda Nabi SAW ini. Jadi diangkat pena dari umatku itu karena satu, khata', kesalahan, ketidaksengajaan. Yang kedua karena lupa, wa nisyan. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, karena keterpaksa. Jadi jenengan itu tidak dikena dosa. Jadi kalau fardu kifayah kapan bisa hilang? Kalau sudah ditunaikan dengan sempurna. Kalau dosa investasi bisa nggak ya? Yang pertama, kalau fardu kifayah itu bisa hilang karena ini, karena tiga. Fardu kifayah gugur, bisa gugur fardu kifayah. Yang pertama karena jenengan lupa, karena jenengan melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan. Contohnya gimana? Contohnya ada Bang Yodi ketemu dengan Mas Abi, saking senengnya karena selama pandemi nggak bisa ketemu, tahun nggak ketemu ya, cuma iso WA tok, ambil video call, nggak iso ketemu offline. Sambil ketemu offline langsung, masa kocak kabul, ya apa kabari sampean? Langsung itu ngerangkul. Ternyata mau kuliah, gak sengaja gelebak mati mana kamu. Wah, gak sengaja sampean kan? Ya, itu jenenge sampean kesalahan, gak dosa sampean. Ya, gak dosa. Tapi cak kabul mati. Enggak mati. Enggak dosa di mata Allah, tapi apa? Diproses hukum sampean. Nah, itu contohnya. Kemudian amnesian. Orang itu lepas daripada hukum, gugur dari kewajiban hukum.